Namo Buddhaya Rahayu. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa, bahkan merasa bahagia lahir dan batinnya. Oleh karena itu seorang manusia seutuhnya itu jelas mempunyai rasa bahagia lahir maupun batin. Bila bahagia hanya di lahir saja, batinnya tidak berbahagia, jangan harap wajah Anda akan menyimpan kebahagiaan. Tetapi wajah Anda adalah cerminan dari apa yang Anda rasakan. Tema kita kali ini yaitu menyenangkan orang lain. Nah, saya tidak sendiri, telah kami undang di studio yaitu Ki Antoni Wibowo. Bagaimana kita perkenalkan dahulu beliau. Ki kados pundi, selamat petang Rahayu. Rahayu Sadoyo kelampahan sae. Rahayu Kang Sarwi Pinanggih. Rahayu. Matur nuwun nggih sudah hadir di studio. Lajeng menika Ki Wahyudi Winaryo kados pundi Rahayu. Pangestunipun Rahayu sagung dumati. Matur nuwun. Kita berada pada senja hari ini karena kita mempunyai tema yaitu menyenangkan orang lain. Membuat senang, membuat bahagia orang lain. Tapi di zaman sekarang ini orang-orang sudah merasa lu, gue. Waduh, kan ada kata-kata yang mengatakan yen orang edan ora keduman. Nah, betul. ya cocok sekali dari kata-kata zaman edan yen orang edan ora keduman, tapi di situ ada Terusannya. Boyo melik ing waspada ya. Boyo Sopo sing gak edan gak keduman sak Nggih, bejo bejane bejane wong sing sing edan isi wong sing bejo lali. wong sing eling lan waspada. waspada. Jadi artinya itu kewaspadaan itu lebih baik Betul. daripada apa tadi keduman tadi. Iya. Ya. Waspada itu, betul Iya. itu. Jadi, Syaratnya bejo. Syaratnya bejo apa betul begitu? Iya. Oh, Monggo iya. katuran Bapak Antoni tentang syaratnya bejo tadi kok menarik sekali. Monggo. Syaratnya bejo kok apa tadi eling lan waspada. Lah Iya. itu kados pundi juntrung ya kok kudu eling lan waspada baru bejo. Iya. Bejo itu menurut kosakata bahasa Jawa Nggih. itu tidak hanya menunjuk pada apa ya? Keuntungan Keuntungan materi. Tapi seseorang yang disebut bejo itu ketika dia berada pada lindungan selamat ya, sehingga selamat pikire, selamat ucape, selamat tindake. Pada akhirnya ini merupakan suatu hal yang selamat itu bukan produksi si manusia. Selamat itu berkat. Keselamatan itu berkat, bukan kehebatan si pribadi. Maka disebut bejo kemayangan. Jadi bukan karena saya hebat terus saya menjadi selamat gitu, tapi karena saya selalu eling dan waspada. Jadi ini bentuk hasil ya, hasil perbuatan. Akibat hasil perbuatan begitu nggih, bejo itu. Iya, saya kira itu buah dari ketika hidup itu Satu laku. dilaksanakan di dalam kesadaran eling dan waspada. Terutama waspada terhadap setiap godaan yang membuat kepleset ya. Apa sih godaan? Rasanya kok enggak pernah saya tergoda. Salah satu godaan adalah ketika orang itu berkiblat pada ukuran bajunya sendiri. Gua, lulu. Namanya adalah koncatan kepedulian. Sudah. Jadi bukan kasih lagi. Tapi lawan kata dari kasih adalah tidak peduli. Ketika saya cuma peduli pada diri saya sendiri, saya tidak menghargai sebetulnya hakikat
kemanungsan saya, itu kemanusiaan saya. Berarti manusia itu kan harkat ya, itu menurun. Iya. Martabatnya, Yes, martabatnya. yang martabat sebagai manusia itu manakala dia sudah berukur elu gua, saya tidak peduli kepada kepentinganmu, pada cinta kasihmu, saya sudah menurun. Iya. Sebelum Pak Yudin saya nambah sedikit. Iya. Kita tadi berdiskusi Iya. bahwa saya penjenengan adalah pribadi-pribadi personal. Tapi penjenengan dan saya adalah juga makhluk sosial. Nah, sosial itu dari kata sosius, artinya konco, artinya teman, sahabat. Maka keberadaan saya baru bermakna bila saya itu bergaul, bersosio dengan rukun, dengan saling menghormati. Ketika saya cuma menghormati kepentingan diri saya sendiri, di ujar-ujar Jawa, kalau tidak salah tembang di Serat Tripomo ya, itu ada kalimat terakhir, nuladol aku utomo itu loh, tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo, kan itu ya, kalau tidak salah ini. Wong agung ing Sigondo, panembahan Sinopati, kepati Amarsudi, sudane hawa lan nepsu, pinesu ing topo broto, tanapi ing siang ratri, karyena tiasing sasoma. Jadi kewajiban, kesadaran hidup saya itu membuat nyaman, membuat enak, membuat Karya, indah, membuat sesama sama saya. Itu kewajiban wong Jawa. Loh, apakah ada kata kewajiban di Panembahan Senopati tadi? Ya ada di kata tanapi siang ratri itu ya. Iya. Jadi eling dan waspada dalam hal ini adalah kesadaran untuk mengendalikan nafsu ya. Pinesu ing topo broto, jadi orang yang jiwanya terang itu pasti terkendali ya, terkendali. Tanapi ing siang ratri, 24 tidak jam. terbatas itu, Iya. siang dan malam. Yang terakhir, Amamayu. Yang terakhir karyena tiasing sasomo, kan ya. Jadi semua kehebatan pribadi ini baru bermakna ketika kehebatan Anda itu memang membuat enake sesama. Lah ini yang sekarang penjenengan angkat menjadi problem ini. Ya itu, ya kayak ini. Jadi pinesu ing topo broto. Jadi memang ditekankan di latihan, dilatih untuk gak ngombro-ombro, ngarep fokus ego ini ya. Pinesu ing nyengker hawa nafsu kan ada katanya begitu ya. Jadi memang di dalam topo broto itu dia fokusnya adalah mengendalikan hawa nafsu siang dan malam. Siang dan malam, artinya sepanjang hidup. Ya. Sepanjang hidup ya. Dan itu ditujukan hanya untuk bermakna bagi orang kehidupan. lain. Wah itu luar biasa sebetulnya. Sebenarnya luar biasa ya. Ya? Sebenarnya luar biasa. Tapi ada orang yang bilang gini, kok mau-maunya? Bagus. Kados pundi? Monggo Bapak Wahyudi. Nggih, matur nuwun. Dados tema sonten menika sangat saya ini sangat bagus. Tadi dimulai dari bahwa orang bejo itu tidak bisa didapat begitu saja, karena bejo itu hasil, kata Pak Antoni tadi, berkah. Bejo itu berkah yang didapat jika orang itu eling lan waspodo. Jadi eling dan waspodo itu berarti lelaku. Jadi kita harus ngelakoni eling, ngelakoni waspodo. Tentang waspodo tadi sudah diungkap juga oleh Pak Antoni. Waspada terhadap ancaman, godaan, gangguan dan sebagainya. Nah, eling mungkin juga dalam kalau dikupas, karena ini sangat filosofi sekali ya. Jadi eling bahwa kita ini hidup bukan ingin hidup tapi dihidupkan. Luar biasa. Eling bahwa kita ini, tadi kata Pak Antoni, kita ini bukan hanya diri pribadi, tapi kita juga eling bahwa kita ini makhluk sosial.
yang nggak pernah Jadi punya eling di makna sini nih- kalau nggak bersosial kan gitu ya. Jadi eling ini sadar ya, Iya, Eling sadar, sadar. tahu, mengerti. menempatkan diri, tahu dirinya sopo-sopo ingsun, nggih. weruh dirinya sendiri ya, tahu dirinya sendiri. Nah, untuk tahu memang kita kalau tadi Pak Antoni di awal itu tadi cerita tentang meditasi ya. Saya kira salah satu sarana yang bisa kita lakukan di dunia yang sibuk modern ini ya, kita melakukan satu ya topo seperti orang dulu mungkin tidak bisa, tapi kita bisa melakukan dengan cara-cara meditasi. Misalkan semua umat saya kira punya cara untuk melakukan meditasi. Tadi Pak Antoni baru cerita di gereja melakukan meditasi bersama gitu. Nah, tetapi eling juga bukan hanya persoalan mikro internal psikologis, tetapi juga kita harus bisa membaca realitas sosial agar kita eling. Eling, oh ada orang yang miskin, ada orang yang tidak bejo dan kita harus nulung dan sebagainya. Eling bahwa kalau perbuatan kita itu salah, maka kita akan memetik hasil yang tidak baik juga gitu ya. Karena perbuatan manusia itu hasilnya akan kembali pada diri manusia. Jadi tema ini menurut saya kelihatan sederhana tapi sangat dalam luar menurut biasa, saya. hebat Bu Ani. Jadi menyenangkan orang lain. Berarti tidak membenci orang lain, tidak memusuhi orang lain, Nggih. tidak mengancam orang lain, apalagi ngebom orang lain. Iya. Dan itu panggilan hidup. Panggilan kehidupan. Keharusan nih. Keharusan, Ini keharusan. menarik sekali keluarga Dhamma TV bahwa bapak-bapak ini mengakui bahwa menyenangkan orang lain ini adalah kewajiban. Tetap di Dhamma TV, nanti kita gali lagi apa sebenarnya kewajiban ini. Baik, kita lanjutkan bahwa bapak-bapak tadi itu mengatakan menyenangkan orang lain itu bukan hanya kata-kata biasa, tetapi kewajiban setiap manusia. Bahkan di serat apa tadi itu dikatakan Panembahan Senopati itu melakukannya itu tanpa jeda 24 jam. Siang tanapi siang ratri, tidak terkecuali siang, tidak terkecuali malam, beliau terus-menerus melakukan sebuah karya yang enak buat orang lain. Jadi wajib ya berkarya untuk orang lain dulu lah. Kalau orang lain itu kan begini, misalkan masak banyak ya, capek hanya untuk menyenangkan orang lain. Yeah. Alangkah indahnya. Seperti bapak-bapak ini tadi, hujan deras tetap datang ke studio hanya untuk menyenangkan para penggemar Dhamma TV. Iya. Jadi sebenarnya apa yang didapat kalau kita menyenangkan orang lain? Kan akeh rugi nih. Kalau masak keluar biaya, ya. Nah, capek lagi, aduh kakiku, aduh kepalaku pusing. Tapi ada satu energi, ada energi kegembiraan ketika yang mau makan tadi, aduh Bu, matur nuwun bio, enak sekali makanan ini, apa itu bumbu lama, gaya lawas sehingga saya senang sekali. Nah itu enak itu melihat itu rasa kesel tadi loh kemana. Berganti wajah ibu tua itu berseri-seri, tok endo, wong dahar entek kabeh, kepuasan batin. Jadi sebenarnya menyenangkan orang lain apakah bisa mendatangkan energi bahagia? Kok ini ada salah satu contoh seperti itu. Padahal penjalan ke sini ini kudanan. Pernah kepreset. Iya, iya betul. Kata Sundi. Iya. Monggo. Inggih. Jadi lengkapnya kalimat itu amemangun karyenak tiasing sasomo. Amemangun itu imperatif ya, kata perintah ya. Kalimat perintah. Membangun. Jadi membangun, membangun sesuatu yang building. Ya. Build ya. Memproduk kan itu ya. Membuat produk. Yang hasilnya adalah menyenangkan bagi sesama. Itu dalam konteks lain, hidup Anda itu harus Anda usahakan menjadi hidup yang bermakna bagi kehidupan. Ya, selain kita itu punya tugas-tugas individual, personal tadi itu, masak, nyebut gawe,
kerja keras semuanya oke. Tapi di sini ingat, jadi berusaha, dagang, carilah hasil yang sebesar-besarnya. Iya toh. Tapi jangan lupa, kita tidak merendahkan, merugikan, bahkan menyepelekan hidup sesama. Hanya karena saya mengejar senengnya pribadi. Hidup kita menjadi bermakna ketika kita ini judul yang diberikan Bu Hani ini, Pak Wahyudin, sebetulnya kata besar ya. Sangat berat. Kata besar. Dalam. Saya merindingnya, kata besar. Menyenangkan. Berbuat baik untuk orang lain itu kata besar. Itu hanya bisa dilaksanakan, bisa dimengerti oleh setiap orang. Tapi mengerti saja, tidak melaksanakan. Ya. Dibutuhkan jiwa besar, energi besar, ketulusan yang besar. Betul. Untuk apa? Untuk mengabdikan hidupnya itu bagi terbangunnya suatu nilai yang membuat kehidupan itu lebih layak, lebih enak, lebih. Nah, sekarang saya kembali, manusia itu makhluk yang diberi 2, bahkan 3 ya, 3 keutamaan. Satu, diberi kesadaran akal budi. Mohon maaf tidak ngajar, cuma merefresh saja. Diberi akal budi manusia itu. Binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, batu tidak. Ya. Kedua, manusia diberi kebebasan. Boleh mengatakan ya dan boleh tidak. Pencipta kehidupan gak urus ya. Anda sergap nang gereja kok ndak Pak Antoni gitu. Diberi kebebasan. Iya toh, memilih yang baik atau yang tidak baik. Yang ketiga, manusia itu makhluk yang mampu mencintai, mengasihi. Tidak hanya instinktif dalam artian laki perempuan ya. Tapi apa? Bersifat sadar menghargai sesama tadi itu ya. Dalam artian kita sebenarnya makhluk yang diberi akal budi, makhluk yang bisa memberikan pertimbangan, ngatur noto kan gitu ya toh. Iso toto rasa, toto nalar kan gitu ya toh. Toto patrap, toto sikap, toto ucap, ini semuanya akal budi. Tapi manusia juga diberi kebebasan. Nah, sering menusuk gagal ya. Gagal ya. Soalnya instingnya yang melaku. Makanya para leluhur dengan teladan Panembahan Senopati ini memberikan satu kata kunci, yaitu untuk supaya kita itu berjalan pada trek yang benar, memilih yang sini bukan yang ini ya. Karena akal budi sudah mengatakan lek milih iki ngene woi, lek milih iki ngene sudah terserah kamu kan itu ya. Manusia belajar memilih, makanya kewajibannya adalah eling dan waspada. Dan itu tanapi ing siang ratri, baik sadar maupun pas tidur, tetap eling aku ki sopo, aku ki laupo, gitu ya. Jadi eling, waspada. Ini memang butuh latihan loh, eling dan waspada. Kalau tidak, ketika tidur setengah tidur atau mabuk, karena ketika seseorang ini mengatakan saya mau minum, dia ingin melemahkan kesadarannya. Tapi sesuatu yang sudah dilatih, ini ya, sesuatu yang sudah dilatih karena harus latihan. Kalau enggak kurang kewaspadaannya. Kurang. Nah, ketika ada seseorang yang bisa bergerak, bisa berbicara, bisa apa saja, menari dan sebagainya, berteriak, ya, tapi ora eling, istilah Jawa jenenge kalap. Kalap itu artinya terambil kesadarannya. Iya. Kalap itu dari kata kaalap ya. Oh, Alap itu ambil ya. Aku ngalap opo ya itu ngalap saya mau ngalap ya bahasa kayak gitu ya. Itu dari kaalap ya. Etimologinya gitu ya, ideologinya. Alap. Itu lap itu bener ya, mengambil kan. Itu ya. Ya. Jadi
sekalipun tidur, sekalipun senang, sekalipun sedang susah, jangan sampai kita terambil kesadaran kita sebagai makhluk tadi itu, kan itu ya. Jadi memang ini yang penting. Saya ingin mengatakan bahwa kesadaran ini. Tapi kalau sudah terlatih, andai kata kalap, bagaimana? Bagaimana? Andai kata dia itu sudah terlatih ya, iling lan waspodone. Ketika kalap, apakah keterlatihan ini juga masih bisa mempengaruhi kalapnya? Oh, kalau ada pribadi yang kalap, Ya. itu harus ada pribadi yang tidak kalap. Jenenge pawang. Itu awak dhewe kan dadi pawang lah kena ya. Ya lah ngono ya. Jadi kalau semua kalap jadi nggak bener. Nah sekarang ini ada penyakit, semua ini dibuat kalap oleh yang namanya narasi-narasi. Iya betul. Yang membuat Musik-musik. kita gak iling dan waspodo Ya, tadi betul. itu. Betul. Ego nang sesama, nang uripe sesama, menjadi teroris, ngebom, gitu, terus mengambil keuntungan sebesar-besarnya, gak peduli kamu itu saya bayar serendah-rendahnya misalnya. Ini termasuk kalap loh ya. Kalap panjang bukan? Kalap Nah. sosial. Kalap sosial ya. Kalap sosial. Iya, karena yang mengalami banyak orang, dan ini berbahaya ya, berbahaya kalau sudah sebuah komunitas sudah wis ora sadar kabeh, ora eling lan waspada kabeh, maka ambruklah bangunan kehidupan ini. Sebuah bangsa ketika memang dipengaruhi kesadarannya, kesadaran eling dan waspadone, maka dia sudah kehilangan karakter keutamaan Bangsanya. sebagai bangsa. Jawa ilang Jawa nih, kan gitu ya. Arep dadi londo wurung, ya nanggung, nanggung. Dadi londo wurung, Nanggung. dadi Jawa ya nanggung. Dadi Dadi lon, Arab. ya. Irung iki ora mancung, kepingin balik nang Jawa, wis kadung suwung. Sudah banyak yang kita ditinggalkan ya. Luar biasa ya kata-kata itu ya. Ya ini dulu pernah. Pernah. Saya bukan saya ciptakan ya. Saya kan ditulis di kaos mana-mana. Dadi londo nanggung, dadi Arab irung ora mancung, tutup pesek ora mancung supaya ini. Dadi Jawa. Dadi Jawa wis kadung suwung. Jawa ini sudah suwung, kita sudah meninggalkan segala Kejawaan kita. kejawaan kita. Makanya tema tembang ini nulodo Lagu ing tomo. ini kita kembali luru ya, ngeluroni, mengumpulkan dan memberdayakan lagi nilai-nilai yang Utama. pernah ada dan menjadi kebanggaan bangsa ini kan gitu ya. Nggih, Saya pikir itu, matur Bapak. nuwun nggih. Sekarang ini tadi kita bicara tentang laku utama. Nah, menurut Bapak Wahyudi apa itu? Laku utama. Laku. Wah, ini kita sebaiknya jeda sejenak. Oke, Nanti iya. di segmen berikutnya laku utama Oke. tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, sekarang waktunya dari Ki Wahyudi tentang sebenarnya laku utama itu apa. Kita banyak sekali mendengar kata laku utama, manungso utama, satrio utama, dadio wanita utama. Apa sebenarnya yang dimaksud utama di dalam kata bahasa Jawa ini? Laku utama, monggo katuran. Iya, lelaku utomo atau perilaku yang mulia, ya. Tindakan, perilaku, sikap, tindakan, perilaku, bahkan harusnya pikiran ya. Pikiran yang mulia, pikiran yang luhur, pikiran yang tadi tidak merugikan orang lain. Bahkan perilaku utama itu, lelaku utomo juga bukan sekedar menyenangkan orang lain, tetapi memperjuangkan orang lain juga, saya kira memperjuangkan orang lain. Nah, tentu lelaku utomo itu atau perilaku yang luhur, yang adiluhung itu punya ukuran. Nah, kalau orang hidup di masyarakat itu angger-anggere, pedomannya itu biasanya adalah nilai dan norma budaya. Nah, di dalam budaya itu biasanya selalu harus ada
etika dan estetika. Jadi lelaku utama itu sebagai sebuah konsep tindakan dan perilaku, pikiran dan keinginan ya. Orang tadi ada keinginan katanya Pak Antoni Wibowo tadi yang baik, yang dia tidak merusak dirinya, tidak merusak orang lain, juga tidak merusak lingkungannya. Di Dhamma TV semoga semua makhluk berbahagia gitu ya. Nah, budaya yang bagaimana? Tentu kalau kita di Indonesia budaya ketimuran, norma dan nilai yang di dalamnya ada etika dan estetika, karena budaya itu mesti indah gitu ya, dari pedoman atau ukuran-ukuran timur. Apa kemudian contoh lelaku utomo misalkan ya, tema Bu Hani sekarang ini lelaku utomo, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu, mau, bersedia, bahkan memperjuangkan orang lain agar turut senang ketika dia bersama kita, bersama bangsa Indonesia juga. Bahkan cita-cita Indonesia dibentuk itu kan untuk mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Jadi kita kan ingin menjadi warga negara, citizen yang bahagia. Jadi lelaku utama kalau ditarik ke konsep nasional berarti bagaimana kita bisa berperilaku agar kita semua itu saling bahagia. Kalau di Kristiani saya kira menciptakan kasih sayang, harmoni dan perdamaian, damai itu. Nah, kalau di Islam misalkan kasih sayang, Rahman Rahim itu. Semua agama sebetulnya baik. Hanya mungkin orang yang punya kepentingan politik agama yang membuat agama itu tidak baik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian konteks sekarang perilaku utama atau perilaku yang luhur sekarang menurut saya memang mengalami kedangkalan, mengalami banalitas, mengalami satu proses distorsi, absurd gitu. Karena seperti diungkap oleh Ibu Hani dan Pak Antonio tadi, kita ini hidup sekarang lebih mementingkan diri sendiri. Tidak ada satu keinginan kerentak di dalam hati itu ingin mencoba membuat orang lain bahagia, ngurusi awake dhewe. Padahal sebetulnya ketika kita menyenangkan orang lain sama dengan kita menebar benih kesenangan, benih kebahagiaan yang buahnya akan kembali pada diri kita. Jadi kalau kita membuat orang lain susah, sebetulnya buah yang akan kita petik juga buah-buah kesusahan, buah ketidakbahagiaan, buah ketidaksenangan. Jadi lelaku utomo itu ya saya kira sesuatu yang nanti akan kembali kepada diri kita akan menjadi orang yang utama dan akan mantul di dalam utomo ya. Itu apa? Wong utomo apa utamanya bagi orang Jawa itu? Wong sing satrio ya, satrio utomo itu apa? Satrio yang memang betul-betul yang baik ya. Jadi kalau menurut saya maling kundang itu tidak utomo, walau tujuannya untuk membantu orang lain ya. Jadi maling kundang atau Robin Hood, ya itu bukan utomo. Jadi utama itu ya sempurna di segala perilaku. Kalau mungkin bahasa umum gitu, diniati dengan yang baik, yang suci, dilakukan dengan cara yang baik, yang suci, untuk tujuan yang baik dan suci juga, itu mungkin utomo gitu ya. Gitu ya. Utomo. Jadi bukan dengan cara yang tidak baik, apalagi kalau diniatkan dengan yang tidak benar, yang kotor gitu. Itu tidak utomo kalau menurut saya. Jadi filosofi Jawa ini menurut saya sangat dalam, dan kita semua tadi diingatkan Pak Antoni yang sudah meninggalkan dan menanggalkan budaya Jawa atau budaya ketimuran itu harus mengais kembali, mengambil kembali, istilahnya reinventing budaya kita, reinforcement budaya kita, memberdayakan budaya kita. Saya memakai istilah kapan hari di seminar itu, saya sebut itu fantasi nilai-nilai luhur bangsa ke dalam kehidupan modern. Kita boleh modern, memakai baju modern, HP modern, tetapi roh kita di dalam itu, spirit kita harus spirit luhur yang utama tadi itu. Spirit utama ya? Spirit yang utama. Ini luar biasa ya, kata utama ini kalau
kalau pengertian utama di dalam kosakata bahasa Indonesia yang zaman sekarang itu artinya terdepan Iya. atau teratas, terutama. Tetapi bagi orang Jawa justru ini hampir bisa disebut mendekati sempurna. Sempurna. Tetapi memang orang Jawa selalu tidak pernah mengatakan kesempurnaan Ya. selain Gusti yang Ya, maha sempurna ya. pemilik kesempurnaan itu Ya, Tuhan. itu maka dikatakanlah dengan kata utomo atau utama artinya berpikirlah utama, berperilakulah utama, berkata-katalah utama, Utama. sehingga apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang ada di hatimu, semuanya akan menjadikan engkau seorang manusia utama. Ini kelihatannya gampang tapi angel. Iya. Ya. Kita mungkin bisa kembali ke pupuh tembang tadi itu ya. Iya. Nulodo laku utomo, jadi mencontoh, meneladani, ya ta, meniru suatu model, Ya, betul, model suatu laku model. hidup utama. Kalau kita lacak itu ya, nasihatnya itu, ternyata yang disebut apa pribadi utama adalah pribadi yang mempunyai kesadaran eling dan waspodo. Eling siapa Dirinya. sejatinya dia, Iya, seperti ini. ya toh? Bahwa saya ini punya ciptaan, kono pencipta, aku kawulo, kono Gusti. Kesadaran ini sudah langsung memberikan suatu kesadaran, saya berkata benar ketika saya berhadapan dengan Gusti, pemilik kesempurnaan itu. Kapan berada di hadapan Gusti? Kenapa? Kan ketika saya berhadapan dengan Oh iya, Gusti. ya. Sebelum ke sana saya ingin mengatakan, jadi pertama orang yang sadar siapa dirinya. Yang kedua orang yang sadar terhadap semua tugas dan kewajibannya di dalam hidup. Kalau kita itu setia menjalankan semua nilai kesadaran ini, maka kita berada pada suatu yang disebut apa pribadi yang berjalan pada jalur keutamaan hidup, yaitu bermakna, menjadi berkat bagi kehidupan, Baik dirinya, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. berarti melakukan laku utomo itu berkat ya. Jadi ada manfaat bagi diri Oh sendiri. iya, dan itu anugerah. Anugerah itu kata anugerah itu mesti posisinya atas bawah gini ya. Ada yang lebih luhur. Ada yang memberi gitu. memberi ya. Anugerah. Kita cuma bisa melakukan apa yang wajib kita lakukan, yaitu setia kepada apa itu? Laku utomo tadi. Pada kesadaran. Kan saya menyebutnya sebagai panggilan. Panggilan saya sebagai manusia adalah bermakna artinya bernilai baik bagi kehidupan. Aku ya urip, panjenengan ya urip. Jadi aku bermakna untuk urip, dudu meng uripku, tapi bermakna pada setiap urip. Ini kalau diteruskan, bermakna bagi yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang diterus no. Tapi yang pertanyaan tadi itu, Ya, kapan kita menghadap? nah, wong Jawa ini segala sesuatu itu tidak lepas dari apa ya, simbolisasi ya, perlambangan ya. Gusti, iya ta? Aku kawula, yang disebut sana itu Gusti. Kapan saya menyadari itu? Yaitu ketika saya berada pada kesadaran bagus hati ya. Berarti setiap saat. Kenapa? Berarti setiap saat. Syafaat. Artinya saya, Tidak setiap saat. ya artinya saya mempunyai kewajiban untuk menjaga kebagusan hati saya. Baru saya layak. Berarti untuk, tanah pir siang ratri loh ya. itu tanah pisang ratri kan itu. Ojo isu tok eling, Ya. minggu tok eling gitu, sedilu sak jam. Semua tok itu. Ya toh. Ya ojo lek katanya tulodo ini tadi tanah piing siang ratri. Tidak disebut satu minggu apa tadi no. Iya. Terus
artinya selama hidup, Ya. siang dan ratri itu. Ya, ini luar biasa apa itu para pemirsa, bahwa leluhur kita itu sudah meninggalkan hal-hal yang Ajaran. baik. Tapi sekarang itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kita sekarang tinggalkan. ini. Tetapi sebenarnya kita layak untuk ngeluroni lagi. Harus. Kita Ngeluroni. mencari lagi. Harus. Karena ada kata contohlah laku utomo. Nah, itu Contohlah perilaku yang Iya. baik. Tetap di Dharma TV. Baik, menarik sekali bahwa ternyata kita menghadap kepada bagus hati, kepada sesuatu yang menjadi sesuatu yang indah, bagus hati ini, hati yang bagus. Semua orang pasti ingin kan mempunyai hati yang bagus, hati yang bahagia, hati yang menyenangkan, hati yang indah. Semua orang pasti ingin itu. Dan kapan menghadap kepada Gusti bagus hati itu dikatakan tanapi siang lan ratri, artinya tak peduli siang maupun malam. Jadi terus menerus continue Setia. dan loyal iya. dan setia. Dan apa tadi dikatakan bahwa ini adalah keharusan sebagai seorang manusia, sebagai makhluk sosiologi. Iya, makhluk sosial. Sosio. Karena sebenarnya kita ini hidup sendiri loh, Kak Iso. Nggak bisa. Nggak ya. bisa. Hidup sendiri nggak bisa. Mungkin bisa, tapi yang sedih itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Tidak akan jadi manusia. Ya. Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa sebenarnya hidup kita semua ini gandeng renteng. Betul, Bu. Betul. Gandeng renteng, surup sinurupan, Dayan dinayan. dayan dinayan. Gitu Jadi ya. artinya hidup kita ini sebenarnya adalah saling berkaitan, saling bersinergi, saling memberi dan menerima, memberi daya dan bergandengan bersama-sama tumuju. Tentu sebuah perjalanan ada menuju ke arah kesempurnaan, kesempurnaan yang dumadi. Bergandengan Jadi- dengan yang berbeda juga loh, Bu. Jadi begini, kalau kita ini Dengan membuat lian ini lingkaran ya. ya, kalau kita ini membuat lingkaran, kita akan berjalan kan ya. Ya. Ayo kuat torek, kita akan menuju ke arah kesempurnaan. Nanti ada yang bongler ya, Ya. pasti Oh, di ya, dalam pasti. lingkaran itu ada yang bongler, yang suka ngebom lah, Lah, ya. yang merasa saya lebih baik. Nah, Ya. itu membuat lingkaran ini goncang. Ya. Lingkaran yang kita buat, kita mau maju ini akhirnya goncang. Ya, ya, Kegoncangan ya, ya, ini ya. membuat stagnan Betul. dan rusak. Bisa jadi lingkaran yang kita buat untuk maju bersama gandeng renteng tadi itu akan terjadi kerusakan karena ada satu yang nakal, satu yang suka ngebom, atau satu yang Satu kurang yang tidak ajar. melakukan kesadaran utomo. Iya, itu berakibat pada semua lingkaran. Ya. Jadi lingkaran kita ini kan ada satu yang nakal tadi, akhirnya rusak. Lingkaran ini memperbaiki dulu. Ya. Aduh, ini kok ada yang gitu ya. Tidak bisa kita lepas loh. Itu yang pengebom dan semuanya itu tidak bisa kita lepas. Biar bagaimanapun dia bagian dari kita. Jadi ya tetap Dimong. tetap ada di dalam lingkaran. Dan memang hal itu mau tidak mau, iya atau tidak, di dalam perjalanan dayan dinayan, memberi daya bersinergi ini ada yang nakal itu. Seperti kalau ada kata-kata mari kawan membuat lingkaran, itu pasti ada yang suka nakal, yang teman-teman sudah jalan dia cuma dodok, ada yang nuarik ke belakang, pasti ada di mana-mana. Karena memang ya penciptaan dunia ini begitu. Bahkan dari gerak-gerak ada yang narik ke belakang. Nah, laki-laki kan suka gitu Kayaknya dulu. mau diberi kebebasan kok. Iya. Terus sampai dituarik dengan nuakalnya, dia menuarik ke belakang sehingga bentuk lingkaran ini jatuh. Tetapi dari jatuhnya lingkaran tadi itu, gerubyakan anak itu semua nanti bangun lagi. Mereka akan berdiri lebih kokoh. Dan lingkaran yang kokoh akan berjalan lebih kuat. Dan ini memang pembelajaran alam. Ya. Memang ada yang plus minusnya. Jadi yang nakal ya yang nakal gitu aja. Jadi eling lan waspada, untung-untung aku gak diberi peran nakal.
Bagaimana, monggo? Iya, Bapak Wahyudi. saya jadi terlintas filosofi yin dan yang ya, sebuah lingkaran ya. Di dalam bagian yang hitam ada titik putih, di dalam bagian yang putih ada titik hitam. Artinya bahwa saya kira memang tidak mungkin orang itu di dalam dirinya itu jahat penuh gitu ya. Mesti dia punya kebaikan juga. Tapi orang yang suci, yang baik, tidak mungkin juga dia tidak punya peluang atau potensi untuk tidak baik gitu ya. Maka saya kira filosofi ini menarik. Nah, menariknya lagi saya kira dihubungkan terakhir tadi plus dan minus itu ya. Ini kan yin yang melambangkan plus dan minus seperti listrik ya. Kalau plus dan minus itu langsung dihubungkan, konslet. Tetapi kalau plus minus itu dihubungkan ke balon, jadilah ini lampu yang terang ya. Saya kira bisa kita kembangkan untuk membangun kehidupan ini, bahwa potensi-potensi kebaikan dan mungkin yang keburukan itu harus ada media yang untuk memberdayakan ini sehingga menjadi penerang di dalam kehidupan. Karena memang hidup di dunia ini belum surga, kita ingin menuju surga, maka Bu Hani betul saya kira memang wajar jika ada yang nakal. Nah, kewajiban kita saya kira adalah momong yang nakal, gandeng yang nakal, menyadarkan yang nakal. Walau untuk tidak semua bisa juga baik gitu ya. Karena memang hidup itu keseimbangan. Gitu. Jadi memang hidup itu keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi sebenarnya kalau boleh diporok, dibagi, paling imnya 50%, yangnya 50%. Saking kita tidak pernah koreksi, saking kita tidak pernah ngitung. Ayo di Indonesia berapa? 220 juta, berarti 110 elek. Tidak bisa begitu ya. Mungkin saja ya mungkin 50 juta hitam, 50 juta putih, nah ya selebihnya abu-abu kabeh. Ketika jinnya berputar kan abu-abu ini warnanya. Bahkan mungkin pendekatannya bukan pendekatan matematis ya. Pendekatannya pasti keliru kalau pendekatan matematis. Karena yang kita bicarakan adalah keutamaan hidup seimbang, harmonis, selaras kan gitu ya. Itu harus dinamis. Jadi bukan statis ya. Jangan, tidak, bukan dayan dinayan saling memberikan energi, bersinergi. Dayan dinayan Jawa ini. Itu dinamika. Nah, di dalam dinamika inilah biasanya terjadi ada sing ingin mau. Ada yang minus. Iya, roto-roto anu mau. Nakal. Persoalannya adalah kita harus tetap eling dan waspada kepada panggilan untuk membangun dinamis ini, membangun harmoni ini. Bahwa itu tidak sempurna, ya dengan rendah hati kita akui, kita ini mung makhluk, kan itu ciptaan. Kesempurnaannya cuma kekuatannya sepiro. Iya, kesempurnaannya cuma milik pencipta. Iya toh. Kalau kesempurnaan itu adalah aku, maka saya menjadi orang yang sebetulnya paling kesepian ya, tidak mengakui ada pencipta ya, tidak mengakui yang lain ya. Jadi marilah kita bikin. Jadi tujuan filosofi ajaran Jawa itu membuat hidup ini utomo itu salah tambah lagi. Ciri keutamaan adalah ketika setiap orang merasakan dinamikanya urip sing serba enak tadi itu, enak nang pikir, ya toh, enak nang rasa, kan gitu ya, enak nang tindakan, enak itu tidak kekurangan, tidak kelebihan. Misalnya gerak itu pas ya, terpas. Gak kesel, gak ngoyo, gak medeni, ya gak ngeden-ngedeni, ya kan gitu ya kan. Jadi itu di sanalah ada dinamika. Dalam teori seni rupa itu, keindahan, beauty itu memang suatu dinamika ya. Bahkan ada beauty itu bisa dibangun dalam kontras. Betul. Kayak tadi itu. Lek ireng tok monoton ya kan gitu ya.
kasih satu apa Itu, iya. Tul, kasih tul. Putih. Sering kita itu menjadi murko, akhirnya kita menjadi sombong, ireng kabeh, tidak memberi ruang. Nah sekarang ruang itu di mana? Ruang itu adalah ketika saya di dalam kesibukan hidup yang semacam ini, saya meluangkan waktu untuk menengok hati ini. Pantes enggak? Patut enggak? Saya menyuruh orang semua hitam begitu kesadarannya. Artinya kita dengan rendah hati jangan terus menilai si buku dari kulitnya lah. Jadi dari kemasannya lah. Don't read the book Don't from judge. the cover. Iya. Iya, cover iya. Jangan dicelik. Dari kemasannya saja. Iya. Waduh, Pak Bowo itu buku ini agama apa? Tebel-tebel mana? Tebel-tebel kan. Ganteng bisa. Soalnya kan cabul. Kayak guyon. Jadi maksud saya, mari kita menjadi pribadi yang terus sadar, terus mampu membaca, berpikir, dan akhirnya mengambil sikap sesuai dengan panggilan kita sebagai manusia, yaitu memilih yang benar, memilih yang baik. Yang enak. Walaupun kadang-kadang kemasannya yang baik ini nggak enak ya. Rugi kan kesempatan itu. Iya. Kenapa kok cukup? Ono godo ya, godo. Nah di sana kita diminta untuk waspada pada godo. Gitu ya. Saya pikir di sana ya, ya aplikasi dari topik ini ya. Jadi hitam dan putih itu ya. Kalau kita bicara sebenarnya kalau kita ingin membuat sesuatu itu tampak, sesuatu berdinamika, suatu seni rupa itu ada terlihat harus ada hitam dan putih. Oh iya. Ya, misalnya Aneka warna. Ya. jangan bicara warna, hitam dan putih Ya, saja betul. misalnya. Maka hitam yang pekat tentu akan menghasilkan cahaya yang Ya. kuat. Itu hukum dunia. Ya. Jadi memang goro-goro. Nah itu. Goro-goro itu harus ada supaya ada perbaikan. Ya. Goro-goro ada. Ada supaya pengingatan dan kesadaran perbaikan. Untuk Supaya eling lan waspada. Iya. Pengingatan. Baik, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang menyenangkan orang lain ini. Tadi sudah dikatakan bahwa hidup itu ternyata hitam dan putih. Ada seseorang yang bila hitamnya itu jelas, dia juga mempunyai putih yang jelas juga. Ada kepribadian yang begitu. Jadi istilahnya itu seperti ceriwis cawis gitu. Jadi dia memang dia itu ya ampun selalu marah dia itu. Tetapi kemarahannya itu ternyata untuk supaya cemerlang putihnya. Dan memang itu ada. Beauty angry. Beauty angry, ya. The beauty angry itu. The beauty angry. Lah, the beauty angry itu ya, kemarahan di dalam keindahan Iya, itu ternyata itu dikemas oleh wong Jawa ini sederhana sekali. Ngono ya ngono ning aja ngono. Monggo Pak Wahyudi, ngono ya ngono ning aja ngono. Ngono ya ngono, aja ngono. Jangan lebay ya. Jangan lebay, ya. Jangan lebay, jangan keterlaluan. Iya. Jangan melebihi batas. Jadi kalau Urip hitam sak madya madya saja. begitu ya. Menjadi diri sendiri itu lebih baik. Tidak usah ngimpi menjadi sesuatu yang tidak mungkin kita kita bisa miliki, kita bisa rasakan. Kodok aja pingin jadi apa Jaran. istilahnya gitu ya. Saya kira gitu ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Ini Saya kira ini penggunaan antara hitam putih tadi loh. Iya. Kalau hitam, yo cok hitam tuwak kuape dikongkon hitam. Iya, yang Ya. putih jangan. Iya, yang putih ojo sok putih terus, nanti ndak ada apa-apanya. Iya, iya. Tapi kalau ya oke lah sekali-kali laki ini kudu ngireng. Karena ono ireng iki ono di Ya, dunia betul, ini. memang. Iya, iya. Nah, itu yang akan kenyataan. membuat keseimbangan dan ini kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan berjalan. Iya, Plus dinamikanya. minus ini Ya. segala gerak kan harus ada plus minus. Iya, iya. Kalau tidak mandek Iya. hidup ini Iya, iya. statis. Iya. Iya, Iya. hidup Monggo, itu iya. memang berputar ya, Iya. cokro manggilingan. Kembali ngono ya ngono, tapi ngono mungkin ya tadi ya jangan kita
apa namanya, biasa-biasa saja lah, normal-normal saja gitu ya. Jangan melampaui batas, saya kira jangan melampaui batas. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan kalaupun dia hitam ya ojo nemen-nemen gitu ya. Kalau dia putih ojo sok suci gitu ya, sok suci. Karena sesungguhnya hitam dan putih itu kalau ditarik ke secara filosofi yang teologis itu kan yang tahu hanya Tuhan. Apakah memang si hitam itu hatinya betul-betul hitam? Jangan-jangan malah tidak. Tuhan melihat, oh dia itu kelihatannya tidak baik tapi dia sangat mulia misalkan aja ya. Sama juga sebaliknya, saya kira orang-orang yang merasa putih, jangan-jangan Tuhan tidak suka itu sok putih atau mewakili Tuhan gitu. Seolah-olah dia menjadi panitia yang disuruh Tuhan menentukan apa yang Tuhan kehendaki, padahal dia tidak. Jangan-jangan itu nafsu ya. Jadi artinya inilah rahasia kebaikan. Hakikat kebaikan itu hanya milik Sang Kuasa gitu ya. Manusia saya kira tidak bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan, untuk menilai orang lain itu. Biarkan semua itu ditaruh, diberikan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga kita tidak melampaui batas. Kita bisa ngerem karena belum tentu kita itu betul. Karena kebenaran itu ya hanya milik Sang Maha Benar itu sendiri. Kita hanya berusaha. Tetapi di dalam usaha itu kita nggak boleh merugikan orang lain tadi. Itu yang penting. Iya, nggak boleh menyakiti orang lain. Harus menyenangkan orang lain karena kita juga tidak tahu gitu. Tapi bisanya kita kan berusaha membuat orang lain itu senang. Karena buahnya juga tadi di awal akan kembali pada kita agar kita memetik buah kesenangan itu. Saya yakin semua percaya itu. Nek nandur becik ketitik olo ketoro ya katanya gitu ya. Jadi apa yang kita tanam, biji bibit yang tidak baik ya pasti tidak baik juga. Pelan atau lambat nanti akan didapat itu. Jadi memang filosofi becik ketitik olo ketoro itu filosofi yang nyoto. Iya. Jadi seberapa apapun Anda itu menyembunyikan becik ya, kebaikan semua orang tetap mengatakan becik wong itu. Itulah hukum yang diberikan pada kesadaran akal budi. Kadang-kadang lo tercermin lo pada wajah. Hati-hati lo. Hati-hati keluarga Dhamma TV ya. Jadi kalau Anda itu baik atau buruk langsung di wajah ini terlihat ya. Kadang-kadang ya gak enak ndelok rupane tante itu kan, karena itu ya gaya aku ndak nyaman dekat dengan orang itu kan, ada kata-kata begitu. Hati-hati bila Anda ada orang yang ngerasani bahwa tidak enak dekat dengan Anda. Bila itu yang terjadi maka Anda berarti masih belum pernah memberi karya nak tias ing sasami. Gitu ya. Iya. Belum bisa memberi karya yang indah kepada sesama. Lah padahal tadi itu memberi karya sesuatu yang indah kepada sesama itu akan berpulang pada diri sendiri. Mau atau tidak mau, iya atau tidak, karena keindahan akan berpulang pada diri sendiri. Saya jadi ingat bapak dan ibunda saya yang orang sederhana selalu berkata begini, ya kita ini dulu istilahnya kan wong gak duwe, orang tidak punya, artinya tidak mempunyai harta benda yang banyak, yang mewah. Apa yang kita punya sebagai manusia? Tantangan dari ibunda saya, kalau kita tidak punya apa-apa, apa yang kita tunjukkan pada orang? Yaitu budi pekerti, kebaikan. Dan itu saya pegang loh. Karena apa ya? Iya ya. Kalau memang tidak punya apa-apa, ya sudahlah, saya jadi baik aja. Dan itu ketika saya pegang, saya tahunya sekarang ini betapa kalau saya melalaikan kata-kata ibunda saya waktu itu, mungkin saya bukan apa-apa hari ini. Budi pekerti yang dipegang terus-menerus. Monggo Romo Antoni. Iya. Budi pekerti, saya akan menegaskan kembali. Budi pekerti itu bukan pelajaran agama. Ya.
pelajaran budi pekerti itu bukan pelajaran agama atau praktek agama apa itu Agama apapun. ya bukan. Budi bukan pekerti itu peraturan. suatu pelajaran pelatihan untuk si pribadi ini menjadi tersadar sampai akhirnya mampu menyadari mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang luhur, mana yang asor, mana Jadi yang lebih kepada rasa ya. iya itu yang diasah kesadaran itu rasa ya kan? Tapi pelatihannya lewat praktek sehari-hari. Misalnya begini, Nduk lek diparingi karo sapa-sapa Matur suwun. matur apa? Matur nuwun. Ya dah. Terus lek kowe juga gak seneng dijiwit loro. Zaman dulu kan dijiwit ah. Dikutek. Yo ojo jiwit. Jadi sebetulnya kita ini kan akhir-akhir ini banyak dilebay-lebaykan ya. Banyak di apa? Dimandek-mandekno. Seakan-akan pengajaran budi pekerti itu serem dan sebagainya. Lebih baik diajari agama ae. Engko mesti dadi arek apik. Enggak bisa. Enggak bisa. Buktinya ada bullying. Iya kan? Sampai dioperasi ya. Iya. Kalau seseorang itu sebelum ngomong agama itu pribadinya sudah ngerti endi sing pantes ora pantes, patut ora patut, bener sing salah. Maka ketika dia beragama, dia menjadi pengamal agama yang Berbudi pekerti. bermakna bagi hidup bersama. Karya Nak Tias Iya. tadi ya. Dan tanpa Anda menuntut ini tiket ke surga atau enggak, Anda pasti Sudah ke on the surga. right track. Iya. Iya. Pasti paling tidak itu ya, toh? Iya. Kita nggak ngerti endingnya, tapi kita Iya. percaya karena yang disebut iman itu adalah yang mungkin tidak berwujud, ya, tapi kita yakini, Iya, toh. kita yakin nih. Kapan itu? Nanti, kan itu ya, bukan sekarang. Lu itu iman. Jadi, kita oleh para leluhur dulu diajari, wis tah laku wae sing bener, nandur wae sing Becik. becik, kan gitu ya. Boleh saya anukan satu ilustrasi kecil ya. Ada toko kehidupan, mungkin para pemirsa sudah membaca. Ada toko kehidupan yang menjual tentang kebenaran hidup, kebahagiaan hidup, ya toh. Dan sebagainya. Ada sebuah toko mendisplay kebenaran Iya. hidup. Wah ya, menjual itu semua, Iya. tanaman itu ya. Ada seseorang yang datang ke toko tadi, ya toh. Datang kepada pemilik toko, apakah di sini menjual hidup yang baik, hidup yang soleh, hidup yang benar, hidup yang tidak bercela? Kata pemilik toko itu ternyata Tuhan. Maaf, saya tidak menjual itu. Loh, di sana ditulis ya toh. Toko kami cuma menyediakan benih. Terserah Anda untuk nandur benih ini ya toh. Benih kebaikan ini perlu ditandur, perlu dipaculi, perlu dijogo, dihindarkan dari segala hama. Maka pada saatnya buahnya nanti manis. Petunjuknya di situ katanya. Berarti kebahagiaan itu harus sesuatu yang diperjuangkan. Karya Nak Tias Somo adalah panggilan yang diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tadi dikatakan bahwa itu kewajiban, karena namanya kewajiban tentu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Karena kewajiban gak enak-enakan. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi. Baik, kita sampai pada segmen terakhir tentang menyenangkan orang lain. Tadi Bapak Antoni mengatakan bahwa menyenangkan orang lain itu ternyata adalah kewajiban sebagai seorang manusia untuk menyenangkan orang lain, karena kewajiban itu kan
Kadang-kadang kewajibanmu bangun pagi, berusaha bangun pagi. Ada perjuangan untuk mengalahkan ngantuk. Kewajibanmu itu bersedekah. Ada perjuangan untuk mengeluarkan uang untuk bersedekah. Jadi kewajiban ini tentu sesuatu yang diperjuangkan. Lebih tepatnya itu menyenangkan orang lain tuh dilatih. Dilatih, diperjuangkan. Dilatih, diperjuangkan karena kewajiban. Jadi orang Jawa mengajarkan kewajibanmu itu menyenangkan orang lain. Ya. Nah, orang yang banyak berpikir bahwa untuk apa saya saja belum bahagia, aku durung seneng kok menyenangkan orang lain mau-maunya. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda itu menyenangkan orang lain, sebenarnya Anda sudah katut menyenangkan diri sendiri. Ada di situ. Ketika Anda membahagiakan orang lain, sebenarnya Anda sudah ada di jalan kebahagiaan itu. Tadi dikatakan oleh Bapak Antoni itu ada di right track, di jalan yang benar. Ini udah benar, ini pasti ini menuju ke sana, ke arah kebaikan. Jadi udah ada di situ. Nah, dalam keadaan mencari atau berjalan berkewajiban menyenangkan orang lain itu memang ada laku utomo, ada budi pekerti, ada menyenangkan. Tadi kita sampai menggambarkan adanya hitam dan putih. Biar apapun yang terjadi dengan lingkaran kita ini, ayolah tetap berjalan untuk menuju kebaikan. Siapa tahu misalkan Anda berada di putih, nulari sing ireng, ya oke lah, gak ireng-ireng nemen, dek saiki rada abu-abu, kan juga memberi, ya dek saiki gak pati ireng, gak tahu manas, dek saiki rada abu-abu, paling ketularan kebaikanku. Kan banyak orang begitu, banyak loh ya. Kadang-kadang saiki dek sejak kenal aku udah dia nggak galak seperti dulu lagi. Banyak kan kita melihat, berarti kebaikan Anda, putihnya Anda itu nular kepada yang hitam tadi menjadi lebih baik. Ojo-ojo Anda yang ketularan hitam ya. Jadi jangan sampai ya, karena dianjurkan sadar, eling lan waspada, ojo nganti awake dhewe kena ireng, jadi menggiring pikiran menjadi hitam, menggiring pikiran menjadi tidak baik. Monggo katuran tentang tema kita, menyenangkan hati orang lain. Iya, makasih. Tadi yang terakhir disinggung oleh Bu Hani itu apa namanya? Kumpul orang yang baik itu ya, gampangannya ya. Ya kalau tembangnya di saudara NO itu kan wong apik kumpulono gitu. Iya. Jadi memang saya kira di psikologi sosial sama. Iya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, maka kumpullah orang yang baik. Kalau kita kumpul yang tidak baik, pelan atau lambat, kalau kita tidak kuat, kita akan ketularan. Kalau sudah ketularan, kita nggak merasa kita salah. Betul. Saya misalkan dulu pernah ngalami itu. Jadi misalkan kumpul orang yang suka, misalkan main gitu atau minum gitu. Kita nggak merasa bahwa perilaku kita sedang menyimpang gitu. Karena kita permisif atau toleran terhadap perilaku menyimpang itu. Maka betul kata Bu Hani tadi, kita kumpullah orang yang baik kalau kita ingin baik. Kumpullah yang putih kalau kita ingin putih itu. Nah, berbuat baik tadi saya ingin mempertegas juga di awal tadi bahwa tentu ada cara, ada jalan. Jalan apa yang kita tempuh? Ya tadi budaya, sistem budaya kita. Jadi sistem dan struktur budaya kita adalah jalan untuk kita melakukan perbuatan baik. Karena mau nggak mau kehidupan manusia itu diatur oleh budaya itu. Di manusia kalau berperilaku di luar budaya yang kita miliki, dia akan mendapat hukuman secara sosial oleh masyarakat. Begitu ya? Ya pasti ya. Pasti. Kalau misalkan ada budaya kerja bakti atau gotong royong itu kan baik, tetapi dia ongkang-ongkang di rumah cuek saja, tentu rakyat tidak suka, masyarakat tidak suka. Ada punishment, ada hukuman sosial
oh pancene. Ya lah gitu, ojo dikei tanda tangan nek njaluk Ojo dikei tanda tangan. Jadi Kan kayak gitu ya. Kok nikmati ora usah Ojo ditekani. Oh, modal Nah, dhewe. iya, tujuannya apa? Budaya itu sebetulnya ya mengantarkan saya kira social order ya, keteraturan sosial. Keteraturan sosial tadi ya sebut apa yang kita inginkan, Indonesia kebahagiaan, Jawa ketentraman. Tadi saya sebut itu ya kasih sayang, harmoni dan damai itu sebetulnya. Siapa yang nggak suka hidup damai, menyenangkan, harmoni, yang penuh kesenangan, kebahagiaan, ketentraman tentu kita inginkan. Dan itu semua bisa kita capai kalau kita mulai bergerak ke arah sana melalui tadi suka menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Jangan sebaliknya membuat susah orang lain, membenci orang lain, memusuhi orang lain, merangi orang lain, menganggap orang lain selalu tidak baik dibanding dirinya. Padahal manusia itu kan tidak bisa melihat Kita itu. Iya, harus betul. orang lain. Kalau di sosiologi itu ada looking glass self, apa namanya, Irving Goffman. Artinya? Jadi yang bisa melihat diri kita itu sebetulnya orang lain, bukan kita. Saya bisa tahu saya kalau saya bertanya kepada Pak Antoni dan Bu Antoni, saya ini kayak apa? Saya nggak bisa melihat diri saya sendiri. Jadi yang cermin orang itu adalah pada orang lain. Gitu. Bukan kita tahu diri kita sendiri. Gitu. Iku jadi kemeruh. Kemeruh. Jadi mungkin loh. Tapi saya mau tanya, aku ya opo? Gak enak kan ya? Iya. Cuman ini sebenarnya kita bisa melihat kita ini bagaimana dari respon orang-orang sekitar Iya, kita. Iya. Gitu. Orang merasa nyaman enggak, senang Iya, enggak dengan saya. Tadi kata Iya. Bu Ani, oh enggak enak sama dia. Iya. Nah mungkin Betul. itu ya. Iya, Jadi iya, betul. ada rasa kalau orang merasa aduh iya rek nyaman Senang, ambek nyaman, ya iya. Pak Wahyudi itu iya. dia biasanya begini. Oke lah, berarti oke ya. Iya. Nilainya Iya. oke. Jadi Iya. tidak mungkin duh Pak Wahyudi agamanya saya jarang orang Jarang, mengatakan iya, itu ya. iya. Tetapi dari respon Iya. keseharian itu yang Lalu. membuat kita ternyata sudah pernah berkarya untuk orang lain, Orang lain. menyenangkan orang lain. Monggo katuran Roman. Iya, saya pikir apa itu sebagai closing ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita bangun kembali bahwa hidup Anda dan hidup saya itu berharga, bermartabat. Kalau seseorang tidak bisa karya nak asing sasomo berbuat baik menjadi membuat enaknya orang lain, lebih baik diam. Kalau Anda tidak mampu memilih kata-kata yang baik, yang hebat, lebih baik diam menjadi pendengar daripada selalu maido wong liya menjadi tukang nyinyir gitu. Iya. Kalau no beneri pemerintah misalnya kan ya. Iya toh. Pointer. Iya. Pointer. Masalahnya supaya kita itu menjadi pribadi yang bisa eling dan waspada, itu artinya saya pikir adalah kita menjadi pribadi yang sadar. Saya sadar, saya mengerti kalau saya belum mengerti, maka saya bertanya kan itu ya. Dengan rendah hati saya bertanya. Hindari saya tidak mengerti kalau saya tidak mengerti. Hindari saya Tidak mengerti bahwa saya tidak mengerti. Bahwa saya tidak- Ada orang yang sebenarnya tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti itu loh. Kemeruh, iya, iya. Kemeruh. Jadi Ya. saya tidak mengerti bahwa saya ini sebenarnya Tidak mengerti. tidak mengerti, tapi keminter Ya, nyinyir, keminter ya dah. tukang maido. Tukang itu corona kemarin itu Iya, iya. semua orang komentator menjadi ahli virus. Iya. Waktu Ahli. juga tahu studi, gak tahu anu gitu. Nggih. Kan gitu ya. Jadi mari kita hindari itu, maka kembali lagi, mari di siang dan malam kita tetap membangun kesadaran untuk berbuat, mempersembahkan makna yang terbaik bagi kehidupan sesama. Mungkin kita akan menjadi bagian yang indah dari dinamika bangsa yang terus bergumul ini ya. Tidak melulu baik,
tapi juga ada yang Nakal. ada yang nakal, ada yang anu, tapi kita tetap optimis bahwa matahari besok pasti terbit, Pasti itu ya. pasti. sebelum ada Nah, oto-oto kiamat iya. pasti masih terbit ya. Jangan menjadi pesimis, gak mungkin lah, nggak ada yang tidak mungkin itu. Oh iya. Tidak saya ada pikir. yang tidak mungkin. Iya, Semuanya karena itu bagi orang yang mungkin. mempunyai pengharapan, apalagi pengharapannya Menuju kebaikan. dicantelno kepada pembuat atau sumber dari kebaikan dan keutamaan, yaitu pencipta sendiri. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin itu. Kadang-kadang kan begini, walah wis tuwek, lek katene nandur karma ya. Aduh wis telat. Ya. Kalau saya katene nabung sedekah juga aduh wis gak duwe apa-apa. Kan begitu banyak orang yang berkata, "Ah, percuma aku berbuat apa ya? Beramal. Aku dewe lo kekurangan." Karena banyak orang begitu. Ada satu kisah, Bu. Dan ini contoh yang bagus. Saya tidak sedang siar agama saya, ya. Harinya hari Jumat siang, ya. Harinya hari Jumat siang di puncak Golgota. Ada seorang yang paling hitam hidupnya, penjahat itu. Tapi di detik-detik terakhir kematiannya, dia itu bertobat, mengakui kesalahannya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Bukan di surga ya, di Firdaus. Kayak ruang tunggu, sing wis golongane wong apik. Saya pikir jangan khawatir Bapak dan Ibu, para pendengar, kalau hari ini kita masih hitam. Segera mari kita mengubah diri kita, bertobat supaya karya nakti asing sasomo. Berarti tidak ada telatnya. Tidak ada telatnya. terlambat. Tidak ada telatnya untuk kita menyenangkan orang lain. Oleh karena menyenangkan orang lain itu, kita sudah mengatakan itu adalah kewajiban dan juga namanya kewajiban harus diperjuangkan. Menyenangkan orang lain memang tidak gampang, tetapi Anda akan merasakan kebahagiaan bila Anda juga menyenangkan orang lain. Terima kasih kepada Romo Antoni dan juga Romo Wahyudi. Kita sudah bersama-sama setelah 1,5 jam, maka kita akhiri sampai di sini. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu.